Hai para penonton yang sedang jenuh dengan kehidupan, selamat datang di Cerebro Studio. Di sini tempatnya berbagi cerita yang anti membosankan dan dibalut dengan komedi yang mengasihkan. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita saling mengenal karena tak kenal maka tak sayang, tapi udah dikenal malah nggak disayang. Perkenalkan, nama saya Vicky Fadliansyah. Dan saya Adit sebagai narasumber kali ini. Jadi gini bang, waktu itu pas gua habis mabar tuh sama temen gua ya, itu tiba-tiba tuh kita namanya samarin aja ya, soalnya dia nggak mau nama asli, Bayu. Ya, oke. Itu kira-kira jam berapa ya? Jam 10, tapi untuk kalinya sih gua lupa ya, karena udah lama banget itu. Di situ zaman apa? 2019. Oh, zaman masih SMA mungkin ya? SMP. Oke, lanjut. Nah dia tuh bilang ini, Dit, lu mau nggak daki bareng gua? Gitu kan, daki mana bang? Gunung Raung. Wah, gue bilang Gunung Raung mah ekstrim banget bang, ininya jalan ya kan? Gitu, mau gue bilang ekstrim sih karena ya Gunung Raung itu tuh ada jalur yang namanya tuh jalur Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim itu jalur apa-apaan? Nah orang-orang tuh bilang jalur Siratul Mustaqim itu karena, lu bayangin nih bang, jalannya itu tuh cuman ukurannya tuh cuma 2 kaki orang dewasa gitu. Nah terus kanan sama kirinya itu jurang yang tingginya itu kurang lebih 200 meter. Itu jalanan kayak jembatan atau apa? Bukan, kayak tanah gitu. Jalan segini? Iya segitu kan. Buset. Iya makanya udah malah nggak ada tali kan. Iya. Jadi kita harus bawa tali sendiri kalau misalnya pengen naik gunung itu. Itu tuh kayak di lembah atau gimana? Enggak, udah di puncaknya. Itu kita harus lewat jalur itu untuk nyampe ke puncak Gunung Raung. Nah, nama puncak Gunung Raung itu namanya Puncak Sejati. Itu sedikit sinopsis dari Gunung Raung ya. Oke, singkatnya tadi kan gue udah WA tuh, terus gue tolak kan. Nah, pas itu kan gue WA tuh, pas 3 hari kemudian, biasanya kan gue emang sering WA buat main bareng kan ya. Nah, WA pas 3 hari pertama kok dia gak jawab, ya kan? Kata gue bilang, mungkin sibuk kali gitu. Paketnya habis kayaknya. Iya, paketnya habis, gue yakin sih kayaknya sih. Nah, baru dia jawab pas 5 hari kemudian. Dia begini, Dit sorry gue baru balas. Iya santai bang, ini soal teman gue nih si Ali, ini nama sama anaknya, itu hilang di Gunung Raung. Waktu itu aku kaget kan, hah hilang? Kok bisa bang? Gitu kan. Akhirnya diceritain tuh. Nah jadi tuh dia kan tinggal di Kaltim ya. Nah dia dari Kaltim itu naik pesawat. Nah terus turunnya tuh di Soekarno Hatta. Tapi itu dia tuh kayak kayak apa ya? Kayak dicegah-cegah gitu lah sama alam sendiri gitu. Dari pas naik pesawat aja itu tuh kena badai gitu di pesawat itu. Nah, pas turun dari Soekarno Hatta dia masuk taksi ke stasiun Manggarai buat lanjut lagi. Iya, bukan kan dia bertiga itu Jakarta itu ya di Kalimantan Timur juga ya, 3 orang bertiga. Nah, itu dia tuh dari tadi gue bilang taksi itu ke stasiun Manggarai buat transit ke stasiun Gebang Surabaya. Nah, habis Surabaya itu dia ke Kalibiru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, kenapa sih ke Kalibiru? Itu karena dia tuh naik gunungnya tuh lewat via Kalibaru. Yaitu maksudnya jalur Kalibaru ya. Nah, kan pas dari stasiun Kalibaru itu ada Gojek sama mobil box. Nah, kalau naik Gojek per orang itu 30.000, sedangkan kalau mobil box itu 60.000 ya. Kurang lebih segitu katanya cerita Bang Bayu. Iya. Akhirnya dia milih buat naik mobil box karena lebih murah kan. Iya, kalau misalnya kampungnya juga lebih banyak. Iya, lebih banyak juga. Kalau misalnya naik motor kan bayangnya satu orang 30.000, kali itu 90.000. Rugi 30.000. Belum punya HP baru tuh kayak tukang ojek. Nggak mungkin nyampe sih kayaknya 30.000. Berusaha. Berusaha, siap. Nah, ada tuh kan. Nah, si Bang Bayu ini kena musibah lagi bang. Mantap. Mobilnya bocor, mobil boxnya di tengah, nggak bukan di tengah jalan sih, udah pengen nyampe tapi masih agak jauhan gitu. Itu tuh mereka dari stasiun Kalibaru ke base camp. Ke base campnya itu sih. Kira-kira berapa jaraknya? Wah dia kagak nyebutin sih, tapi lumayan jauh, sekitar 30 menit. 30 menit. Iya. Lumayan. Jalannya gimana? Terjal? Enggak. Karena ada. Baru banget. Lanjut. Lanjut saya. Nah pas itu kan dia itu tuh tadi pengen nyampe itu kan bannya bocor tuh. Akhirnya di jalan kan ke base camp. Itu berapa menit?
paling 10 sampai 15 menit lumayan Bisa sih. setengah aja dong. Iya, nah itu dia bayar setengah sih buat itu karena kan bannya bocor ya. Nah. Itu bukan di luar tanggungan dia. Oh, jadi karena bannya bocor jadi bayarannya cuma dipotong setengah. Jadinya cuma 45.000. 45.000 anjir. Berapa sih tadi? 60.000, 30.000. Habis sampai base camp, dia anjing apa ya nyiapin, lihat lagi lah logistiknya. Habis itu buat makanan di kerumunan pasti. Nah, singkat kita dari base camp itu dia pos 1. Nah, di pos 1 itu ada yang namanya tuh kebun kebun kopi. Itu dia. Salah jemput gua. Kebun kopi. Nah, tengah-tengahnya itu ada kayak rumah kecil gitu. Ingat gua. Kayak gubuk atau rumah. Kayak zaman gitu. rumah-rumah apa namanya pedesaan yang Iya, kayak rumah dari kayu. Iya, kayak dari kayu gitu. Tapi Tapi juga kayak dari kayu dah. Gue lupa juga sih, udah agak lama-lama juga. Nah, pas di apa namanya kebun kopi itu si Bang Bayu melihat tuh 3 wanita. Nah, 3 wanita dia tuh pakai bajunya tuh kayak baju kerjaan gitu bro. Nah, pas si Bang Bayu melihat 3 wanita itu yang pakai baju kerjaan itu dia aslinya udah cute banget kan nyarinya. Dia tuh aslinya pengen ngajak nih 2 orang nih si Ali sama si Bella buat pulang kan. Tapi dia lihat dia orang semangat banget nih buat naik gunungnya, akhirnya terjadi dia renungin buat bilang sama gini lanjutin aja. itu tuh kita sekitaran jam berapa? Itu masih sekitar jam 3. Oh iya gue lupa bilang nyampe 3 pagi. Iya. Pagi. Wow. Sore. Itu ke pos 1-nya sore ya. Ya. Tapi pas nyampe base camp jam 12 siang. Baru gue lupa bilang biasa bro aus. Iya. Lagi puasa. Lanjut. Tingkat cerita itu dari pos 1 dia kan lanjut tuh ke pos 2. Nah di pos 2 tuh si Bang Bayu sama teman-temannya yang tadi Ali sama Bella tuh mutusin buat tenda lah di pos 2 karena juga waktu juga udah maghrib lah. Udah tuh dia nyiapin tenda, habis itu bikin indomie, teh, sama kopi lah dan lain-lain banyak banget. Nah singkat cerita pas dibikin saya makan tuh malam-malamnya sekitar jam 7:30 itu ya. Nah si Ali itu izin ke semak-semak buang air kecil. Ya. Dia bilang gini sama si Bang Bayu, Bang, gua ke belakang dulu ya. Ngapain? Buang air kecil. Ya udah sono, jangan lama-lama kata si Bang Bayu tuh. Ya. Nah udah tuh akhirnya si Bang Ali itu mutusin buat ke toilet ke semak-semak. Pas 20 menit kemudian tuh si Bang Ali tuh balik lagi. Wah jelas lah Bang Bayu marah ya. Lu kemana aja sih 20 menit? Lama banget. Hei yo bang, gue nyari tempat sepi. Malu loh bang, gue diliatin namanya kalau misalnya tempat rame buang air kecil lah gitu. Gue agak kedalaman gitu. Tapi kan itu di gunung kan? Iya. Kenapa dia pikiran kayak kenapa rame? Ya kan di pos itu kan, oh ya di pos 2 itu tempatnya rame ya, bukan tempatnya rame, maksudnya tempatnya luas, jadi banyak orang yang daki ya. Dan jadi banyak orang yang diri tenda juga ya, iya, lain. Iya, kebetulan juga lagi banyak gitu. Pas dia bilang dia ke toilet, bentar buat nyari semak-semak, ya aslinya Bang Bayu juga agak curiga ya, karena masa sih 20 menit buat nyari tempat kosong doang, susah amat kayaknya, lama banget gitu. Kan juga situasinya kan pasti malam. Iya pasti. Semak-semak nggak mungkin ada orang lihat kan? Iya. Orang juga berpikiran, lu ngapain muter-muter kan? Iya, makanya Mau itu. disamperin juri kali. Lihat ya, si Bang Bayu tuh nggak mikirin lagi lah. Oke, besoknya tuh pas jam berapa ya? Jam 4 atau jam 5 katanya gue lupa. Itu pokoknya dia bilang jam segitu. Nah dia jalan lagi tuh. Nah dari pos 3 ke pos 4 tuh gak ada masalah. Paling cuman si Belanya ini sering banget dia itu istirahat ya karena capek ya. Apa ya dia katanya sih kata Bang Bayu tuh dia tuh masih pendaki pemula juga. Baru pertama kali daki ya? Enggak sih, bukan baru pertama kali, tapi udah berapa kali tapi masih baru lah, belum lama-lama banget gitu. Nah udah tuh di 34 tuh nggak ada apa-apa ya. Nah pas si Manung nih bang, kan si Bang Ali tuh dia masih di belakang ya, sedangkan si Bella sama si Bang Bayu itu di depan, sedikit depan lah. Posisinya jadi Bella sama Bayu tuh di depan, di belakangnya Ali. Tapi agak sedikit jauhan. Jauh, kenapa tuh? Gue lupa ya, pokoknya kalau misalnya itu ada formasi yang depan itu harus pengalaman sama belakang juga pengalaman, tapi gue lupa itu namanya apa ya anjir. Oh, itu memang formasi pendakian kayaknya. Iya, supaya kalau misalnya tiba-tiba yang tengah ini capek, itu Capek, ada mau. belakang yang masih Bisa nge-backup tuh.
Nah pas udah di pos 5 temen-temen nih bang, si Ali lari ngibrit, ya kan? Wah sontak pas lihat si Ali lari ngibrit itu, si Bang Bayu sama si Bella tuh kaget ya. Dia ngejar tuh. Posisinya juga Ali paling belakang kan? Dia Iya. ngibrit ke depan. Wih tiba-tiba depan gitu. Kapan nggak jauh sih, maksudnya lumayan lah. Dia waktu itu lari itu panik lah dia. Nah itu Ali tiba-tiba lari kan. Akhirnya si Bang Bayu ngejar, si Bella agak kuat kan. Kejar ke depan, tiba-tiba hilang kan si Bang Alinya. Nah pas udah kayak gitu tuh akhirnya si Bang Bayu sama Bella nggak jadi daki kan. Dia memilih buat lapor ke petugas pegunungan itu. Nah kemudian tuh dia memutuskan untuk turun ya buat lapor ke petugas kalau misalnya si Ali ini hilang. Nah sesampainya dia habis lapor, si Bella bilang gini ke Bang Bayu, Bang, gua izin ke belakang ya, nanti gua balik. Wah sontak si Bang Bayu kaget kan pas tahu kalau misalnya si Bella ini lagi head ya. Wah lu lagi head? Iya bang, kok nggak bilang gue lagi head? Awalnya juga gue nggak tahu nih kalau misalnya head, tapi tiba-tiba nih head nih, padahal jadwal gue tuh sekitar seminggu lagi baru head gitu. Nah terus si Bayu bilang gini, Pak syukur deh untung kita nggak lanjut daki, coba kalau lanjut daki bisa bahaya, karena salah satu pantangan buat naik Gunung Laut tuh kalau misalnya wanita head nggak boleh naik karena masih gak suci atau kurang gak bersih gitu kotor. Udah tuh, tinggal kita cari, akhirnya si Bang Ali ketemu nih. Nah ketemunya itu di pos 6. Di pos 6 itu kebetulan ada jurang. Nah kebetulan lagi Bang Ali nih ketemunya dia pingsan di pinggir jurang. Wah, itu kisarannya berapa ketemunya? Itu sekitar jam 3 sore. 3 sore, berarti besoknya ya? 2 hari setelahnya. Wah, berarti si Ali ini hilang sekitar 2 hari ya? Iya 2 hari. 2 hari ya? Itu pas ditemuin tuh posisi kaki patah ya karena jatuh nggak tahu gimana jatuhnya kan. Akhirnya karena patah juga dia dievakuasi ke rumah salah satu warga. Nah pas dievakuasi, pas berapa jam kemudian akhirnya dia siuman kan. Siuman tuh mulailah habis bintang tadi tuh dia mulai berbincang tuh sama si Ali. Dia bilang ini, Li, kok tapi tadi lu tiba-tiba ada temen lu kok tiba-tiba lo kok tadi pingsan sih di pinggir jurang gitu kan. Nah sontak si Ali kaget, pinggir jurang? Iya Li, lu di pinggir jurang diketemuinnya. Anjir, lu di pinggir jurang kan gimana? Iya gitu kan. Seingat gue sih gue tadi di pasar bang. Di pasar? Mana ada pasar di sini? Gitu kan. Ada bang pasar bang, gue mana lihat tuh bang tadi di pasar tuh. Itu juga banyak orang yang bertransaksi jual beli gitu kan. Terus si Bang Bayu nanya, orang gimana Li? Gitu kan. Kata enggak. Oh, masih ada mencari kesempatan dalam kita. Terus katanya si Ali, enggak bang, maksudnya ya kayak kita aja manusia biasa gitu, gak ada serem-seremnya. Nah pas tadi kan gue lihat lu ya di pasar, nah itu gue panggil tuh lu, Bang Bayu, Mbak Bella gitu kan. Pas samperin, tiba-tiba jatuh habis itu pingsan. Nah gue nggak tahu lagi deh. Gitu. Oh gitu ya. Mungkin karena itu kali ya lu tiba-tiba pingsan di jurang gitu. Jadi lu kayak di matanya tuh kayak di apa ya? Genjutsu lah istilahnya ini. Nah singkat cerita pas saya punya kayak gitu, akhirnya dibaiklah ke tempat Kalimantan lagi. Nah dia harus ceritain gue ada pengalamannya ternyata. Oke guys, sekian cerita pendek atau cerita horor dari narasumber kami yaitu Aditya. Ya kan? Iya, baik ya. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya atau tutur kata yang salah atau banyak lah pokoknya. Mohon maaf ya. Lagi puasa juga makanya suka kata-kata jadi aneh. Gimana ya, gak fokus gitu lah. Sampai jumpa di podcast Cerebro selanjutnya. Siap. Ini apa itu? Ini nggak ada deh. Itu kan ya? Iya. Oh, di situ.